Teknologi dan digitalisasi terus berkembang, membawa perubahan dalam tatanan kehidupan kita. Teknologi kini menjadi platform utama dalam sektor bisnis, ekonomi, hingga industri. CCIT FTUI adalah sebuah unit kerja khusus di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang teknologi informasi dan multimedia kreatif untuk menghasilkan lulusan siap kerja yang kompeten dan bersertifikasi internasional. CCIT FTUI mempersiapkan SDM unggul yang kompeten untuk pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. CCIT FTUI berhasil mendapatkan sertifikasi penjamin mutu internasional dilengkapi fasilitas belajar mengajar dan infrastruktur yang adaptif dengan era industri 4.0 dan era society 5.0. Berdiri sejak tahun 2002, CCIT FTUI secara konsisten menyelenggarakan program pendidikan profesional yang menghasilkan lulusan-lulusan kompeten dibekali sertifikasi bertaraf internasional, sehingga menciptakan lulusan yang siap bekerja di berbagai sektor industri teknologi digital. CCIT FTUI menawarkan dua pilihan program, yaitu program teknologi informasi dan program multimedia kreatif. Setiap program memiliki spesialisasi yang adaptif dengan kebutuhan industri dan pengembangan teknologi, diantaranya software engineering, cyber security, computer network, Internet of Things, data analytics, digital marketing, dan multimedia animation. Program teknologi informasi mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia IT dengan prospek karir sebagai software programmer, web developer, computer network admin, data analyst, hardware maker perangkat IoT. Program multimedia kreatif mempersiapkan lulusannya untuk bekerja di dunia digital kreatif dengan prospek karir sebagai seorang animator, pengembang konten multimedia, dan game developer. Pendidikan profesional CCIT FTUI dilaksanakan selama 2 tahun dengan pola pengajaran berorientasi 90% praktik dan 10% teori. Kurikulum selalu adaptif dengan kebutuhan industri dan disampaikan oleh tenaga pengajar yang memiliki pengalaman industri. Students CCIT FTUI dapat mengambil program S1 kerjasama dengan berbagai universitas aliansi dalam dan luar negeri. Melalui proses kuliah sambil bekerja, akan tercipta lulusan sarjana berpengalaman kerja. CCIT FTUI terus berkomitmen menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas, dan siap langsung bekerja ke industri digital demi SDM unggul Indonesia. CCIT FTUI Programming Future. It's a haven for travelers, with its natural beauty and breathtaking landscapes. You have to see it for yourself. In under 1 hour, I can be somewhere completely new. There's just so much to discover. As a student and a travel enthusiast, Malaysia is the perfect place for me, from its urban adventures to relaxing retreats. No matter what experience you are craving for, you will definitely find it here. لنستكشف ماليزيا معاً. Technology is changing the world. It has integrated into virtually every aspect of our lives. The way we think,
the way we interact, the way we learn. At Asia University, we establish a blueprint for the future of learning. We address the need of making learning and teaching highly accessible and flexible. We use the latest technology intelligently to introduce new ways of learning, new ways of winning. We respond to the needs of the fourth industrial revolution, where man and machine enable new possibilities. That is why we don't wait to see what happens. We do it first. We harness the power of ideas and networks to be intelligent, collaborative, and enable people to achieve more. That is why we don't just dream of ideas. We turn them into a reality. We are committed to provide the opportunity of higher learning to the multitudes and empower them to transform lives, workplaces, and society. That is why we evolve, innovate, learn, and teach in order to go that one step further. We believe that through innovation and dedication, we can continue to work towards a better tomorrow. That is why, now more than ever, we believe that education is borderless, that learning is borderless. AEU, Malaysia's digital global university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya teman-teman, Bu Fitri, Mbak Kenny. Teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang biaya di IU karena mungkin beberapa dari teman-teman yang masih belum bisa nih cara baca tabelnya, belum paham gitu mengenai pembiayaan yang ada di IU. Oke, langsung aja mungkin ya kita langsung mendengarkan penjelasan dari Bu Fitri dan Bu Mbak Kenny mungkin bisa menjelaskan juga nanti gitu. Oke, bisa langsung saja Bu Fitri. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Ada Bu Kenny juga tuh, ada Mbak Isti juga datang. Buat teman-teman semua, ini saya record ya karena nanti buat teman-teman yang nanti akan bertanya lagi, terus ada yang ketinggalan dan belum tahu informasi tentang pembiayaan untuk program CCIT kerjasama dengan Asia University dari Malaysia. Hari ini saya ingin menjelaskan. Setiap kali saya presentasi, tentunya saya memberikan penjelasan tentang program pembiayaan. Tapi ada beberapa teman dia WhatsApp juga setelah saya kasih nomor virtual account. Jadi hari kemarin tuh saya udah update virtual account. Nah, virtual account itu adalah cara untuk melakukan pembayaran untuk program CCIT dengan EAU. Jadi pembiayaan keseluruhan ini saya akan coba tampilkan dulu ya filenya biar nanti bisa kita belajar bacanya bareng-bareng. Oke. Oke, kelihatan ya? Oke, teman-teman semua yang ada di sini, ini saya kasih contoh aja ya. Kalau misalkan ini biaya untuk program S1 Teknologi Informasi kerjasama dengan Asia University dari Malaysia. Saya kemarin ini menjelaskan ke salah satu teman yang ternyata dia baru tahu tuh, oh ternyata ada komponen biaya 12 juta ya dari EAU-nya. Ya, aku juga bingung ya jawabnya karena selama ini kan ini pembiayaan tuh udah ada di link tree-nya CCIT. Di situ lengkap mengenai program pendidikan yang ada di CCIT. Jadi CCIT itu ada program 2 tahun, ada program S1 kerjasama dengan Asia University dari Malaysia. Untuk program yang 2 tahun ini pembiayaannya kalau dilihat dari tabelnya ini tentunya setiap tabel itu ada tulisannya SMT. Ini artinya semester. Jadi semester 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena di sini ada kerjasama Asia University dari Malaysia. Jadi kalau misalkan untuk program yang reguler 2 tahun, pasti tulisannya hanya ada semester 1, 2, 3, 4. Karena program yang ada di CCIT itu 2 tahun. Nah, untuk pembiayaan program kerjasama dengan S1 ini, pola pembiayaannya itu bacanya begini. Jadi ini semester 1, CCIT IU nih ya. Jadi sekalian tuh sudah terdaftar di 2 tempat dalam satu waktu. Sudah mempunyai 2 kegiatan dalam satu waktu. Kayak gitu ya. Sampai pembiayaan perkuliahannya ini sudah ada 2 nih dalam satu waktu. Jadi uang pangkal CCIT diselesaikan, uang BOP CCIT diselesaikan, di mana ini melakukan pembayaran? Ini adanya di web penerimaannya CCIT. Jadi kalian melakukan penerimaan CCIT, punya webnya, di situ ada
keuangannya kalian mulai bayar. Dari pertama kali kalian masuk melakukan pembayaran registrasi, ini pasti ada di sana pembiayaan uang pangkal misalkan sampai dengan uang BOP-nya. Terus ada yang dicicil, ada yang lunas kayak gitu. Jadi ini adalah yang ada di dalam web itu adalah pembiayaan yang ada di sisi IT. Nah, untuk pembiayaan yang ada di EU, tagihannya totalnya 12 juta. Jadi Mbak Isti, di sini ada nih Mbak Istinya, dia buat tagihannya itu totalnya langsung 12 juta. 12 juta ini terdiri dari uang pangkalnya ini 6,5 juta dengan uang perkuliahannya itu 5,5 juta. Nah, CCIT ini kalau yang masuk gelombang 1, 2, 3 atau gelombangnya itu masih awal. Ini pembiayaan uang pangkal bahkan sempat ada yang dicicil 2 kali, uang BOP-nya itu dicicil 3 kali. Maka ada pilihan dia cicilan atau lunas. Nah, dengan cicilan berarti itu setiap semesternya nanti akan ada pembayaran dengan cicilan. Seperti itu. Tapi untuk EEU-nya kita nggak ada opsi dengan pembiayaan cicilan. Jadi ini target pembayarannya adalah Juni dan Juli. Gitu ya buat teman-teman. Kapan terakhir melakukan pembayaran untuk EEU-nya? Dengan total tagihan 12 juta sampai dengan saat ini kita masih di tanggal 15 Juli. Itu tahapan yang satu ya, supaya teman-teman semua bisa melakukan pembiayaan untuk yang EEU sampai dengan 15 Juli. Seperti itu. Dibayarkan uang pangkalnya 6,5, uang BOP-nya ini 5,5. Nah, jadi kalau ada tanya, apakah di programnya ini ada pembayaran dengan cicilan? Jadi teman-teman itu setelah total akunnya itu 12 juta dari nomor virtual yang sudah diberikan di grup itu, ini ya. Ini nanti teman-teman tuh bisa melakukan pembayaran jumlah yang ingin dibayarkan sama teman-teman. Boleh nggak dibayarkan lunas? Boleh. Boleh nggak nih Mbak, aku dibayarnya mungkin sebagian dulu gitu ya. Ada makanya tulisannya di dalam registrasi, ada yang baru bayar mungkin 1 juta kayak gitu ya. Ada yang 5 juta kayak gitu. Ada yang sudah melakukan pembayaran mungkin semuanya lunas 12 juta. Jadi memang begitu dia dibuatkan akun dengan tagihan 12 juta itu, pokoknya dengan target tanggal 15 Juli pembiayaannya sudah selesai gitu. Jadi total pembiayaan semester 1 itu adanya di tabel seperti ini. Nih. Terus ada juga nih teman-teman yang tanya, Bu, kok Ibu tulis di 11 juta ya? Tagihan saya tuh 9 juta ya Bu ya gitu. Dibayarkan sesuai dengan tagihan. Buat teman-teman yang masuk dari gelombang 1 sampai 3 itu memang tidak 11 juta. Jadi kita ada potongan uang pangkal atau beasiswa waktu itu. Jadi kalian tuh tidak menggunakan, tunggu ya, tidak menggunakan uang pangkal yang sama setiap orang itu ada yang berbeda-beda. Tunggu bentar ya. Seperti itu ya, mohon maaf. Jadi ini 11 juta, 7,3, 6,5, 5,5. Jadi totalnya adalah 30 juta 300 gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ini pembiayaan di semester 1. Nanti semester 2 di angka 12,8 juta, semester 3 di 12,8 juta, semester 4 di 12,8 juta, semester 5 ini saya menuliskannya 205 USD ini uang tes bahasa Inggris. Nanti nih dengan Mbak Kenny nanti yang akan menjelaskan lebih lengkapnya. Karena ada juga tesnya itu nggak pakai IBT TOEFL. Bahkan kakak kelas kemarin disampaikan bahwa ada dengan MUET juga. Jadi untuk masuk ke Malaysia itu boleh tesnya itu pakai tes yang dari imigrasi Malaysia dengan MUET-nya atau IBT TOEFL di English Test Center di angka 205 untuk persiapan membuat visa. Terus udah kayak gitu, ini pembiayaan perkuliahannya karena di sisi IT semester 4 ini udah selesai, maka kita fokus kepada pembiayaan di EEU, itu 8,3. Terus semester 6 juga seperti itu, semester 7 dan 8 ini saya tuliskan di angka ini karena memang pada informasi ini anaknya kalau misalkan dia full di Indonesia. Aku stop share dulu, aku akan pilih yang lain. Ini.
Bentar ya. Kita cari contoh yang lain. Oke. Kelihatan nggak sih nih? Gitu ya. Kelihatan ya? Oke. Oke, nanti ini akan dijelaskan ya. Mungkin Mbak Kenny yang bantu aku ngejelasin. Dari sini di pembiayaan nih yang berbeda adalah karena dia 1 tahun ke Malaysia semester 7 dan 8 itu angkanya di 4.000 ringgit dan 5.000 ringgit seperti itu. Jadi nanti ini yang akan kalian bayarkan sampai dengan nanti selesainya CCIT. Dari sini saya akan mencoba TikTok sama Mbak Kenny sebagai perwakilan dari EAU ya. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak Kenny-nya, Bu Kenny-nya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Fitri, kemudian siapa Mbak Fitri? Mia, Mbak Mia. Mbak Mia, salam kenal. Iya. Kemudian Mbak Isti juga alhamdulillah bisa hadir. Kemudian teman-teman atau student yang mau bergabung, selamat siang. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi kalau dari saya tadi Ibu Fitri sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membaca tabel pembayaran ini. Kalau dari saya mungkin begini. Jadi Asia University ini adalah eh, sebuah universitas di Malaysia yang menyediakan 2 izin perkuliahan. Yang pertama itu adalah fully online. Fully online ini jadi teman-teman itu bisa 4 tahun itu ada di Indonesia, kurang lebih ya, kurang lebih 4 tahun. Karena kenapa kita mempertimbangkan bisa berafiliasi dengan CCIT FTUI itu karena memang untuk CCIT kan lebih ditekankan kepada keterampilan, kemudian kepada industri yang teman-teman ini tenaganya itu siap pakai seperti itu. Nah, karena customnya seperti itu, maka bisa diadakan programnya itu fully online yang memang apa memang berkaitan dengan license yang dimiliki oleh Asia University. Jadi fully online itu teman-teman nggak perlu pergi ke Malaysia selama 4 tahun kurang lebih ya. Kalau resminya, kalau misalnya teman-teman lancar, bisa mengikuti pelajaran dan lain sebagainya, itu biasanya di 3 tahun 8 bulan untuk ICT. Kalau untuk BA itu di 3 tahun 4 bulan kalau lancar ya. Nah, kemudian yang kedua, license-nya itu adalah full time. Jadi full time ini teman-teman itu ada di 3+1. Nah, kalau sekarang mungkin lebih familiarnya itu ya Mbak Fidri kita sebut blended learning karena memang tidak semua semester itu diambil di Malaysia. Jadi 3 tahun itu teman-teman bisa ada di Indonesia sambil mengambil CCIT di 2 tahun pertama, kemudian 1 tahun nanti akan ada di IU Indonesia, kemudian 1 tahun lagi teman-teman itu akan terbang dan menyelesaikan studi di Malaysia. Nah, itu namanya full time. Jadi tadi yang online itu yang 4+0 atau yang 4 tahun di Indonesia namanya fully online. Kalau yang pergi ke Malaysia di tahun terakhir itu namanya full time. Nah, ini berkenaan dengan pembayaran gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman fully online itu memang dia ada sedikit sedikit potongan harga seperti itu ya kira-kira di 50%. Jadi ini adalah kalau yang di share screen ini adalah yang teman-teman itu ambil full time. Full time itu teman-teman harus menyediakan uang visa yang pertama itu Ini di ya. 5.500. Iya betul. Kalau dikurskan ke Indonesia itu sekitar 19.250.000. Seperti itu. Itu uang visa. Kemudian uang SPP-nya juga berbeda. Jadi uang SPP-nya itu kalau kita total itu di 9.000 RM. Ini Seperti itu. 4.000 Kalau dan 5.000 ini ya, 1 tahun terakhir. ya, ya 1 tahun terakhir itu 4.000 dan 5.000 9.000 RM itu kurang lebih berapa ya itu ya Mbak Isti ya? Kalau saya nggak salah sih di 27 ya.
Ya kurang lebih seperti itu, tapi nanti kami hitungkan lagi ya kalau tinggal dikali aja dikali 3.500 Ya, seperti di itu. sini kursnya saya buat di sini ya, dolarnya itu Ah, 15.500, RM-nya itu dibuatnya 3.500. Kurang lebihnya seperti itu ya. hmm. Mm. Kalau nggak salah 27 ya, kalau Maaf 9 Bu, Feni, kali 3, tiga puluh satu ya juta gimana? 500 kisaran segitu. Oh, 31.500 ya. Iya, Kalau benar. itu dikali tiga ribu lima Iya, ratus ya Mbak benar. Isti. Ya. Oke, Di ya semester itu 7 ya. dan Jadi 8 ya. teman-teman, nah, terus bagaimana Bu yang kalau fully online? Kalau fully online itu semuanya itu dari SPP-nya itu hanya membayar 50% dan teman-teman itu tidak perlu mengurus visa. Jadi uang visanya ini Oh, hilang yang 5.000 itu, betul ini Mbak Fidri ya. opsional Nah, ya. itu Kalau hilang. berangkat berarti kita urus visa. Terus Mm. kalau nggak berangkat berarti kita nggak bayar si visa 5.500-nya. Berarti kalau 50% nanti total biaya semesternya itu semester akhirnya itu kalau yang tadi full time itu 9.000, maka kalau yang mengambil di Indonesia menjadi kalau 50% menjadi 4.500 seperti itu. Yang Hmm. tahun terakhir akan dibayarkan. Nah, Ya. terus teman-teman gimana kalau misalnya ada pertanyaan gini, Bu, kalau misalnya saya ambil fully online berarti saya sama sekali nggak ke Malaysia. Betul, sama sekali tidak ke Malaysia pada saat belajar. Tapi teman-teman ke Malaysianya itu pada saat wisuda. Seperti Ya itu ya. betul. Jadi bisa ke sana pada saat wisuda. Nah, nanti wisuda itu memang official dari AYU-nya itu mengeluarkan apa biaya untuk gedung, kemudian untuk apa pinjaman toga seperti itu. Nah, itu dikenakan $300 atau 4.500.000 sekitar sekitar segitu. Nah, Untuk kemudian yang mm-mm, kita nih kuliahnya semua di Indonesia, tapi nanti kita ya, begitu kita wisuda, kita mau wisuda ke mm-mm, Malaysia. Jadi hanya wisudanya aja mm-mm. ke Malaysia itu dikenakan sekitar 300 USD. Nah, terus gimana nih Bu? Kan saya udah kerja, ternyata wisudanya itu saya nggak bisa ambil cuti kayak gitu. Udah benar-benar bekerja lah seperti itu ya. Jadi nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa ambil cuti juga. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya seperti itu, kita bisa mengirimkan saja ijazahnya, tetapi shipping ijazahnya juga ada biaya sekitar $70. Hmm. $70 itu kalau dulu ya kalau kursnya itu 15.000 itu sekitar 1.070.000. Tapi kan sekarang Hmm. udah naik ya teman-teman tahu nanti dikalinya berarti dikali 16.500. Mhm. Mungkin sekitar Ini aku masih yang sejutaan lama lebih. ya, 15.500 sekarang udah enam Iya belas sekarang ribu udah ya. 16.500. Aku belum move Sabar on ya. nih ternyata nih. Masih di lima belas Sabar. ribu lima ratus. Oke. Oke, jadi itu. Nah, itu dia yang perlu teman-teman tahu. Nah, kemudian kalau yang bahasa Inggris ini gimana pertanyaan selanjutnya ya? Kalau bahasa Inggris ini hukumnya itu wajib. Sebenarnya, kalau kita kuliah di luar negeri itu bahasa Inggris harus diambil di awal. Tetapi ini ada kemudahan karena kami sudah bekerja sama dengan CCIT ya, Mbak, kurang lebih tujuh, sekitar 7 tahun ya mau kita nih ya. 7 tahun. Jadi memang ada kemudahan teman-teman yang join dari sisi IT itu tidak perlu mengambil bahasa Inggris dari awal, tetapi memang bahasa Inggris itu diperlukan di tahun ketiga. Yang pertama untuk teman-teman yang mengurus visa dan yang kedua adalah persiapan kelulusan. Jadi ijazah itu kan diterbitkannya itu dari AYU dan dari apa namanya pendidikan tinggi seperti itu. Jadi kalau di sini tuh namanya dikti ya. Nah, dari diktinya itu mewajibkan teman-teman untuk memiliki sertifikat bahasa Inggris. Nah, yang di sini 205 USD ini adalah kalau kurang lebih ini kalau di 15.000 ya kursnya itu di 3.200.000 itu memang untuk tes TOEFL atau IELTS memang harganya seperti itu. Tetapi kalau misalnya hanya untuk teman-teman pengen ijazah aja gitu supaya lulus gitu. Nah, itu ada alternatif namanya MUET, Malaysian University English Test. Nah, itu bisa teman-teman ambil dengan biaya yang lebih murah. Nah, itu di harga 2.800.000. Nah, itu Tapi wajib, tapi itu nggak perlu dari awal. Jadi memang teman-teman bisa nabung dulu dari tahun pertama. Saya mau nabung nanti untuk tahun ketiga saya ikut bahasa Inggris kayak gitu. Nah, itu boleh. oke, Begitu, Mas aku Fitri. mau Gimana, nanya Mas nih. Fitri? Jadi kalau Gimana? misalkan kita itu mau berangkat, artinya itu Mm-mm. pengurusan untuk bahasa Inggris dan visanya ini ada di
tahun ketiga atau di semester Iya, 6 iya gitu betul. ya. Ada di tahun ketiga. Tapi Nah, kalau nggak berangkat gitu ya ya kalau pertanyaannya. kita nggak berangkat, boleh nggak kita urus bahasa Inggrisnya? Kan kita nggak urus visa nih. Kita urus bahasa Hmm. Inggrisnya ini nanti di semester 7 atau 8. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi alangkah baiknya lebih cepat lebih baik seperti Oh, itu. Tapi jangan kecepatan juga karena memang kalau TOEFL itu dia punya expired itu 2 tahun. oke. Jadi IELTS ideal juga banget ya sama. kalau diambilnya Hmm. di tahun Yang ketiga ketiga, ya. kalau IELTS juga sama, dia punya expired itu juga 2 tahun. Tapi kalau MUET dia punya expired itu 4 tahun. Sebenarnya bisa dari Oke. awal ambil, tetapi ya nggak apa-apa teman-teman belajar aja dulu kan kita begini. Kenapa kita mengapa ya mengarrange itu TOEFL atau bahasa Inggris itu bisa diambil itu di tahun ketiga karena supaya teman-teman ini kan selama nanti belajar di IU itu menggunakan platformnya itu namanya MyPLS. Nah, MyPLS itu semuanya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi kami dari apa representatif itu berharap bahwa teman-teman itu terbiasa membaca, terbiasa menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Jadi memang nanti hasil dari bahasa Inggrisnya itu juga baik dan memenuhi kualifikasi untuk bisa lulus seperti itu. Tapi insya Oke. Allah sih apa namanya tidak seperti teman-teman kuliah di Eropa. Kalau di Eropa kan atau di Amerika seperti itu ya negara-negara seperti itu memang untuk TOEFL itu harus 500 ke atas. Kalau standar apa namanya PBT ya. Tapi kalau kita kan IBT. Nah kalau di Malaysia ini memang lebih lebih rendah daripada kualifikasi untuk ke negara-negara Eropa. Kalau di PBT itu mungkin teman-teman karena familiarnya sama PBT ya karena ini jadi itu di 410. Tapi kalau kita sekarang memang sudah tidak menerima, bukan kita aja, tapi semua institusi atau universitas di luar negeri sudah tidak menerima paper based test itu namanya PBT. Tapi kita menerimanya IBT Internet Based Test. Hmm. Nah, itu memang standarnya itu lebih rendah daripada yang kuliah di negara-negara Eropa atau Amerika seperti itu. Jadi insya Allah teman-teman di sini pasti lulus ya, karena mudah-mudahan karena suka pakai media sosial atau suka lihat YouTube atau film-film kan udah mulai pakai bahasa Inggris. Nah, ini kita biasakan lagi dengan bahasa-bahasa akademik yang nanti akan disampaikan di platform MyPLS tadi. Gitu. Oke. Gitu. Dan di sisi IT sendiri kan ada beberapa Hmm. dosen pengantar apa namanya PPT-nya dan juga buku-bukunya Hmm. berbahasa Inggris. Jadi insya Allah itu Hmm. akan meningkatkan lagi kemampuan Kemampuan. teman-teman semua berbahasa Inggris sehingga di tahun ketiga ini kan udah 3 tahun ya di tahun ketiga itu udah ada persiapan untuk pengurusan visa nanti ada tes bahasa Inggrisnya. Jadi saya bisa simpulkan untuk bahasa Inggris ini ada 2 tipe ya teman-teman ya. Boleh boleh ambil yang IBT atau boleh ngikutin yang dari Malaysia sendiri ya, MUET tadi namanya. Jadi ini itu wajib. Jadi dalam artian sebagai syarat buat masuk ke Malaysia nanti urus imigrasi atau sebagai syarat kelulusan nanti buat pengambilan ijazah. Kalau yang Hmm. visa ini opsional. Jadi kalau kalian ini berangkat ke Malaysia itu urus visa di tahun ketiga, tapi kalau misalkan kalian ternyata nggak berangkat ke Malaysia ini, artinya ini nggak usah diurus visanya. Dalam artian kalian tidak membutuhkan visa. Nah, untuk pembiayaannya sendiri, ini kan ada 4.000 dan 5.000 yang kita totalin jadi 9.000 tadi ya. Berangkat ke Malaysia itu totalnya segini, nggak berangkat ke Malaysia atau kalian tuh menempuh online karena semuanya sudah bekerja, jadi memilihnya fully online gitu ya. Semester 7 dan 8-nya karena tidak ke Malaysia, artinya ini ada potongan 50%. Dari yang 4.000 5.000 yang kita totalin 9.000 ini menjadi 2.000 dan 2.500, saya tulisnya ini 4.500 kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, Mbak Kenny. Jadi kalau Gimana? misalkan kita mau melakukan pembayaran, ini contohnya kan yang 6,5 dan 5,5 ini kan dibuatin virtual account. Nah, Hmm. kebetulan nih virtual accountnya CCIT kan pakai bank muamalat. Nah, ini kan pakai bank Hmm. BNI nih di semester 1 ini. Ini kemarin ada yang tanya Hmm. nih, Bu, kalau semester 2 itu biasanya pakainya BNI atau muamalat, Bu? Kayak gitu. Nah, ini Hmm. gimana nih jawabannya? Jadi kalau kami itu menerbitkan VA itu untuk satu student itu memang satu VA. Jadi ini berlaku VA ini nanti disimpan karena dia berlaku dari teman-teman masuk sampai teman-teman lulus. Jadi VA-nya nggak akan ganti. Nah, Oke, oke.
kita memang ada yang BNI, ada yang muamalah. Tapi untuk tahunnya teman-teman ini, karena tahun ini kan tahun penerimaan genap, jadi memang ke BNI seperti itu. Jadi Oh, kita memang pisahkan supaya mudah untuk apa pengecekan mutasinya seperti itu. Jadi memang nanti kalau sudah dapat virtual account itu disimpan. Kenapa? Karena virtual account itu tidak akan berubah sampai teman-teman lulus. oke, itu saya Ya. tangkap. Jadi buat teman-teman Mm-mm. semua, saat ini kan ada yang virtualnya udah dikasih. Terus sudah kayak gitu Mm-mm. dan si virtual account-nya ini berarti berlaku sampai dengan nanti kalian lulus. Nah, ini juga Mm-mm. menjadi pertanyaan kemarin nih ada teman-teman. Bu, berarti yang semester 5 dan 6 berarti bayarnya itu ke virtual account itu. Nah, kalau dia Mm-mm. sekarang posisinya dia fully online nih semester 7 dan 8 karena bekerja dia dari Indonesia. Nah, itu pembiayaan yang Mm-mm. 2.000 dan 2.500 itu dibayarkan melalui virtual account itu juga. Iya. Oh, oke. Tinggal nanti di kursnya dikasih tahu ya berapa. Terus dia kayak gitu yang Mm-mm. harus dibayarkan nanti tagihannya pembayarannya ada aja di situ. Iya betul. Oh, gitu ya teman-teman Mm-mm. semuanya ya. Jadi sekarang kita udah Mm-mm. clear ya semuanya mengenai si virtual account. Jadi satu nomor itu untuk apa namanya? Untuk satu nomor itu untuk kegiatan kita Teman-teman selama sampai lulus. pembelajaran sampai Mm-mm. lulus. Oh iya. Jadi nanti disimpan virtual account-nya ya. Maksudnya dicatat lah itu atau di screenshot seperti itu. Nanti itu tidak akan apa namanya tidak akan berubah sampai teman-teman lulus kecuali ada satu dan lain hal. Misalnya virtual account-nya itu ternyata dari sistemnya nggak bisa diupdate itu pasti kita akan info kayak gitu. Tapi ini insya Allah kalau misalnya tidak tidak ada apa-apa itu memang tidak berubah sampai lulus gitu. Gitu. Oke, kalau kayak gitu, Hmm, kayaknya makin jelas lagi perihal pembayaran. Nah, hmm, saat ini, kemarin sih orang tua ada yang WhatsApp, Bu, apakah cara hmm. pembayarannya itu antar bank, seperti transfer antar bank? Itu jawabannya iya ya, Mbak Isti ya. Jadi pembayarannya itu, jadi kalian tinggal, misalkan kalian dari Bank BCA gitu ya, jadi tinggal Hmm. transfer, menunya itu adalah transfer antar bank, pilihnya Bank BNI, masukin nomor rekening itu ada nomor virtual account. Seperti itu ya. Hmm. Iya benar, Bu Mbak Fitri. Isti boleh boleh dicontohin nggak apa gimana ya caranya ya? Atau pakai pakai HP gitu di layar Mbak Isti? Misalnya masuki nomor virtual account gitu dari bank apa gitu. Oh, baik, sebentar ya Bu Kenny. Oke. Nah, Nah, kalau kalau misalnya teman-teman punya BNI itu bisa langsung. Jadi ada menu virtual account itu bisa. Tapi kalau teman-teman punyanya bank lain, nah itu berarti transfer antar rekening bank. transfer angka rekening bank. Oh iya, kemarin nih juga nih ada teman-teman Bu lihat virtual account-nya di mana sih Bu gitu. Kemarin tuh saya udah Hmm. kasih di grup ya. Kalau EIU nih belum bikin grup nih, belum ada yang khusus yang EIU aja nih. Nanti dibuatkan Mm-mm. grupnya, nanti kita Boleh, akan boleh. share Nanti. ke semua teman-teman ya biar bisa diskusi. Nah, sekarang saya Hmm. share screen, saya mau kasih lihat nih ke teman-teman semua. Ini contoh ya. Jadi ini ada nomor seleksi dan ini nomor virtual Bank BNI-nya. Jadi Excelnya dibuka, terus nanti kalian tuh dapet Excelnya ini per jurusan. Ada yang jurusannya TI, ada yang DIMAR, ada yang ITA, ada yang kreatif multimedia. Saya pakai yang TI-nya nih. Jadi nomor virtual account-nya itu dimulai dengan angka 9885 gitu. Itu untuk membedakan antara virtual account ini punyanya yang apa namanya? Yang EEU dan dia menggunakan bank BNI karena kalian kalau melakukan pembayaran virtual account-nya itu menggunakan eh ini apa namanya buat pembayaran CCIT itu menggunakan bank muamalat. Jadi kemarin tuh ada aja yang salah melakukan pembayaran ya. Tapi jadi harus lebih teliti lagi ya. Nah, ada yang salah melakukan pembayaran, tapi alhamdulillah karena dia juga belum melakukan pembayaran yang di EIU-nya, jadi dianggap itu sebagai pembayaran EIU dan dia melakukan pembayaran lagi untuk yang CCIT-nya. Jadi teman-teman harus ingat di depannya 988. Nah, ini adalah nomor virtual account-nya kalian. Nah, begitu kalian melakukan pembayaran, terus nanti keluar namanya nih. Jadi Ahmad Mikdad gitu. Dan ini akan kelihatan tuh kalau transfer antar bank memasuki nomor rekeningnya adalah nomor virtual account ini nanti dia langsung keluar namanya. Dan kalau itu bukan namanya kalian ya udah langsung confirm. Ini ada aja nih. Bu kok namanya ternyata bukan nama aku nih ya. Jadi jangan dibayar gitu karena bukan namanya kayak gitu.
Jadi nanti yang keluar adalah namanya kalian sendiri kayak gitu. Nah, ini akan keluar namanya, terus nanti jumlahnya berapa. Nah, ini biasanya setiap minggu itu bakal diupdate itu berapa jumlah yang sudah dilakukan pembayaran, terus berapa yang belum melakukan pembayaran. Nah, ini kayak saya kasih contoh ya. Jadi ada teman kita nih, dia ternyata melakukan pembayarannya ini 4 juta. Nah, kapan sih terakhir yang EU? Kita masih kasih tanggal di tanggal 15 Juli ya. Oh nanti sisanya boleh nggak sih nih aku dibayarnya nanti aja nih. Jadi saya baru masukin segini. Pokoknya saya kasih target itu terakhir adalah 15 Juni. Kalau official di dalam aturan pembayaran Juni itu harus sudah masuk 6,5 juta. Julinya itu adalah masuk 5,5 juta. Tapi karena udah dibuat tagihannya totalnya 12 juta, jadi kalian bisa masukkan angkanya, terus nanti akan diupdate. Jadi kalian tahu tuh berapa kekurangannya. Jadi kalau yang tanya, Bu, itu mengetahui kita udah bayar apa belumnya itu saya selalu update dan selalu saya share di grup ya. Nanti kalau ada update gitu saya sharekan di grup gitu ya teman-teman semua. Nah, saya buka dulu nih sesi tanya jawab atau Mbak Isti udah tahu caranya untuk apa namanya mau info pembayaran? Masih proses Bu Ah, Fitri, atau oke. misalnya nanti kalau misalnya sudah ada grup, nanti kita buatkan untuk tata cara pembayaran via Eh, antar bank. boleh, boleh. Kalau nanti udah ada videonya, boleh nanti aku share juga. Boleh, boleh. Oke, kayaknya itu lebih memudahkan. Insya Allah tadi penjelasannya udah lengkap ya semuanya. Sekarang saya mau buka apa namanya Tanya sesi jawab. tanya jawab dari iya tanya jawab dari teman-teman sendiri. Jadi teman-teman sendiri yang merasa masih mungkin masih kurang jelas dari penjelasannya aku tadi, nanti ini bisa ditanyain. Terus buat teman-teman yang tadi terlambat gabung ya. Jadi ini kita kedatangan guest star Bu Kenny sama Mbak Isti. Mereka berdua ini adalah teman-teman dari Asia University dari University. Malaysia. Kok jadi kelibet ya? Ini dari AAU yang mewakili nanti kalian semua. Kita semua mewakili sampai dengan kalian lulus nanti. Jadi ini perwakilannya. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara melakukan pembayaran. Nanti juga ini akan kita karena ini di record ya. Nanti kita juga akan taruh di YouTube channelnya Sisi IT biasanya untuk yang terlambat nanti bisa dari apa namanya bisa diputar lagi dari awal. Oke, saya buka dulu ya sesi tanya jawab ya. Ada yang mau bertanya tapi kalau malu boleh di chat di grup kayak gitu. Jangan malu dong. Saya izin bertanya, Kak. Ah Saya ya jawab dulu ya. silakan. Oke. Perkenalkan sebelumnya nama saya Taufik. Ya, di sini saya mau nanya dua pertanyaan sih, Kak. Yang Ya. pertama, misalkan kita metode pembayarannya dari semester satu ini cicilan ya, Kak. Terus ketika selesai Hmm. untuk semester 2 dan selanjutnya itu mau langsung lunas total hingga yang kisaran 130-an gitu, bisa nggak, Kak? Kalau emang bisa, metode pembayarannya bagaimana? Itu pertanyaan pertama, Kak. Terus untuk pertanyaan yang kedua, untuk semester selanjutnya nih, Kak, semester 2, 3, 4, 5, sampai 8, itu pembayaran BOP-nya itu kira-kira di awal semester, pertengahan, atau akhir, Kak? Sekian, terima kasih. Oke. Oke. Nah, saya mau bantu jawab nih dari sisi sisi IT-nya dulu nih. Karena nanti kan pembayaran kan tadi kita udah share ya, pembayaran ini akan berlaku untuk dua tempat nih dalam satu tagihan pembayaran di semester satu. Teman-teman semua, untuk sisi IT dari semester satu, 2, 3, dan 4 ini ya kan ini uang pangkal di sisi IT ada di web tagihannya, ini 7,3 juga ada di web tagihannya, dan ini keluarnya per semester tagihannya. Jadi ini saat ini kan tagihan, nanti kalian akan dapat tagihan semester 2-nya kitarannya mungkin di kitaran Januari atau Februari. Itu nanti ada di websitenya sisi IT. Nah, tadi pertanyaannya, apakah boleh dibayarkan sekaligus semuanya nih? Misalkan sisi IT ini 7,3 dibayarkan semuanya. Seingat saya dan setahu saya di sisi IT itu tidak bisa. Kalau untuk sisi IT-nya. Karena dia itu tagihannya baru keluar lagi itu setiap awal semester. Jadi kalau sekarang kan kita nih anggapnya Juli selesai semua pembayaran buat perkuliahan September. Terus nanti keluar lagi tagihan Januari untuk perkuliahan Februari. Jadi semester satu itu Januari, semester 2-nya itu sekitaran Februari. Dan begitu terus tuh setiap tahunnya. Nah ini berlaku berbeda buat buat yang EEU sepertinya. Nanti nih bukan yang jawab. Gimana?
untuk yang Oke. EIU. Boleh nggak nih 5.500.000 dikali berapa sampai dengan totalnya ini 5.500.000-nya 4 kali, 8,3-nya 2 kali sama si RM ringgit semuanya ini dimasukkan ke virtual account-nya itu boleh nggak? eh Gimana ya cara jawabnya? Jadi begini, kalau kalau dalam hal finansial ini kan memang boleh, tetapi kan begini begini teman-teman. Kan teman-teman itu kan punya report akademik kan setiap semesternya. Nah, Hmm. report akademik ini biasanya sekarang ini ada peraturan di IU. Kalau misalnya teman-teman ini incomplete sampai 2 semester, teman-teman nggak mengerjakan eksam. Pokoknya yang penting saya bayar aja, saya nggak mengerjakan eksam, nggak apa-apa. Pokoknya yang penting saya bayar. Nah, itu kalau di kami juga sama. Nah, kalau kayak gitu dia pasti akan delay seperti itu, akan dicutikan. Kalau 2 semester itu nggak ada apa namanya, nggak ada sama sekali nilai yang masuk. Nah, itu dicutikan. Nah, boleh saja membayar seperti itu dengan syarat bahwa teman-teman berkomitmen untuk bisa mengikuti kuliah dengan baik. Kayak gitu. Karena kalau 2 semester teman-teman incomplete, ini pasti akan dicutikan oleh pihak IU-nya. Maksudnya pihak yang enrollment ya. Seperti itu. Kalau kita kan, apa namanya, di sini kan kita hanya merekap saja hasil teman-teman, apa namanya, nanti ada, kita juga akan ada pertemuan untuk bisa menjelaskan apa apa saja yang teman-teman dapatkan di IU. Itu namanya nanti ada My IU. Nah, di My IU itu teman-teman bisa melihat transkripnya. Jadi transkrip itu langsung begitu ketika teman-teman selesai ujian, itu biasanya jaraknya 1 bulan karena itu harus ada waktu untuk dosen memeriksa eksam, kemudian ada senat meeting. Nah, biasanya kalau kan ada 3 semester ya kalau di IU ya. Jadi teman-teman harus diingat ini ada 3 semester. Itu semester Januari, semester Mei, dan semester September. Kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia kan semesternya hanya 2, kayak gitu, hanya Januari sama Agustus, kalau saya nggak salah ya. Nah, tapi kalau sorry, semester Agustus sama apa Mbak? Sama September Mei dan ya? Februari pembayarannya tuh biasanya Oh iya. Agustus dan Januari kayak gitu. Ya, September dan Februari. Mm-mm. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di IU itu di Januari, kemudian di Mei, September. dan di September. Mm. Semesternya seperti itu. Jadi kalau kita itu pakai sistemnya itu catur wulan atau 4 bulan sekali, teman-teman akan ganti pelajarannya itu di MyPLS atau di platformnya. Nah, tapi bagaimana dengan pembayarannya? Pembayarannya itu tetap 2 kali. 2 kali. Jadi kita akan ada penagihan itu di bulan Januari dan di bulan Agustus gitu. Walaupun teman-teman punya semesternya itu 3, tetapi pembayaran tetap 2 hitungannya dalam 1 tahun. Nah, nah ini yang menjadi sulitnya itu kalau misalnya teman-teman mau bayar lunas, kita sih nggak ada masalah ya. Maksudnya kalau kalau mau bayar lunas kita alhamdulillah kayak gitu loh, karena kita nggak perlu nagih lagi, terus tidak perlu update virtual account dan lain sebagainya. Tapi apakah teman-teman dipikirkan lagi apakah berkomitmen untuk tidak ada pending semester kayak gitu. Nah, kalau misalnya ditanya baiknya gimana Bu? Baiknya saya langsung lunas atau saya per semester? Nah, jawabannya ya baiknya per semester. Karena apa? Karena kan kita harus evaluasi hasil teman-teman per semester kayak gitu. Itu jawabannya. Jadi kalau baiknya yang mana ya baiknya lebih baik lagi ketika teman-teman apa namanya bisa bayarnya itu mengikuti aturan yang ada. Karena apa? Karena takutnya kalau pending semester itu juga kalau misalnya teman-teman tidak ingin keluar atau tidak kalau di IU tuh namanya withdraw kayak gitu, tidak ingin dikeluarkan. Nah, itu teman-teman harus membayar biaya cuti kayak gitu. Nah, ini kan jadi bingung nih nanti kalau misalnya teman-teman udah bayar langsung, belum lagi biaya cutinya dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan lagi kalau saya mau bayar sekaligus. Hmm. Itu satu. Kemudian yang kedua yang teman-teman harus pikirkan kalau bayar sekaligus, apakah gitu? Apakah teman-teman sudah memikirkan mau pergi ke Malaysia di tahun ketiga atau tidak? Karena berbeda pembiayaannya tadi yang seperti diterangkan di awal. Nah, apakah teman-teman sudah memikirkan, oh ya Bu, pokoknya saya dari tahun pertama saya pengen udah ke Malaysia, tiba-tiba Kerja di terus pertengahan sudah jalan kayak teman-teman gitu dapat kerja. nggak jadi berangkat Iya, kayak gitu. nggak jadi berangkat. Terus nanti kan ngurus uangnya,
bukan susah ya, tapi ada apa namanya, ada sisi administrasi yang teman-teman harus lengkapi kayak gitu. Nah, itu juga teman-teman harus pikirkan. Jadi kalau misalnya ditanya baiknya gimana Bu? Baiknya ya mengikuti aturan yang ada kayak gitu. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua tadi pertanyaannya apa? Mas Taufik bisa diulang? Untuk pembayarannya itu di Mm-mm. awal semester kah, di tengah atau di akhir Kak? Terima kasih. Oke, jadi pembayarannya itu tadi seperti saya bilang, dia itu adanya di awal, tetapi hanya 2 kali. Jadi hanya di Januari dan di Agustus. Walaupun Mei itu teman-teman, apa namanya, teman-teman di Mei itu ada semester, itu tidak perlu membayar di Mei. Jadi yang Mei itu dicoret, jadi teman-teman mundurkan kepada Agustus. Karena 1 tahun itu hanya 2 kali bayar. Seperti itu ya, Mas Taufik ya. Oke. Baik Kak, terima kasih. Ya, Oke. sama-sama. Oke, buat yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya? Nah, Ibu, aku ada Mm-mm. titipan pertanyaan di WhatsApp nih, Bu. Uh, Oke. Cara Boleh. kita tahu sudah bayar program Ayu dari mana ya, Kak? Soalnya saya disuruh orang tua saya untuk cek, tapi saya bingung cek sudah bayarnya dari mana. Gitu sih Hmm. pertanyaannya. Oke. Sudah bayar ayunya. Iya, oke. Oh, Iya. itu Mbak Putri ya. Jadi kita kan ada grup tuh yang saya share itu pasti diupdate. Jadi kita akan secara continuing itu mengupdate pembayaran seperti itu. Atau mungkin kita bisa tanya nih ke Mbak Isti. Mbak Isti, pembayarannya sendiri ini mau diupdate tuh seminggu sekali atau seminggu 2 kali ini baiknya gimana nih? Mbak Isti, kayaknya ininya deh, mic-nya bermasalah ya. Oke, kami melakukan pengecekan 2 kali seminggu, Bu Oke, Fitri, setiap hari apa nih kira-kira nanti kita. Selasa dan Jumat. Oh, Mungkin Selasa kita Jumat. dapat Oke, update-an. Selasa Jumat ya. Jadi teman-teman semua kita update-nya setiap Selasa dan Jumat. Jadi Selasa Jumat kita update. Jadi buat yang melakukan pembayaran tuh berarti baru hari Jumat itu mungkin update lagi Selasa nanti gitu ya, teman-teman ya. Hmm. eh oke. Ada lagi? Ini ada yang tanya, bukti pembayarannya gimana? Pembayaran yang Ayu per semester bisa dicicil atau tidak? Nah, ini tergantung ya, apa namanya, siapa ini? Arkan Afif ya. Tergantung Mas, tergantung. Jadi kita melihat kondisi kayak gitu, terus kemudian apa yang alasan apa untuk mencicil tuh alasannya apa kayak gitu. Karena kita itu membuat virtual account itu untuk yang seperti biasa kita close. Jadi close itu adalah tidak bisa dicicil. Nah, adapun kendala-kendala seperti kemarin ada orang tuanya yang kena PHK kayak gitu ya. Nah, itu memang kita pertimbangkan ulang apa namanya, kita ajukan kepada manajemen, kita diskusikan, kemudian kita juga melihat bukti-bukti yang ada ya, maksudnya slip gaji orang tua dan lain sebagainya itu memang kita minta. Jadi persetujuan itu tergantung situasi Mas Arkan Afif ini seperti apa. Nah, kemudian untuk pembayaran Ayu ini ada Mbak, ada pertanyaan lagi? Untuk pembayaran yang Ayu kirim bukti TF-nya kemana? Mbak Isti kemana ya? Ada di-upload nggak? Biasanya nanti akan diupload beserta dengan form pendaftaran atau registrasi. Nanti ada tempat untuk upload bukti bayar. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Terus ada lagi pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi Tahun tapi di CCIT luar kedua. pembayar, iya, di luar biaya. Apa nih ya Mbak Mia ya? Ya, Assalamualaikum, kan yang CCIT kedua tahun dong. Nah, Ayu itu ketiga Tahun udah Oh, masuk apa tahun namanya? ketiga kan sudah masuk ke EU aja nih. ya, Belajarnya di mana? Gimana tuh belajar di mana? Gimana atau di mana Nah, ini pertanyaannya? Kalau di iya, mananya itu kita ada di VLPS UI ya. Sampai ya, dengan saat ini di tahun ketiga masih di kita lingkungan UI ya. offline. Ya kita offline. Offline. Terus kalau misalkan ternyata di tahun ketiga kalian kerja gitu ya, terus ternyata nggak bisa offline, nanti kalian Hmm, langsung hubungi bagian akademik aja ya, didiskusikan ada atau ya. enggaknya kelasnya. Terus kalau gimananya itu ya karena kalian sudah selesai di sisi IT, berarti berfokus kepada EIU-nya aja. Nanti Hmm, pembelajarannya itu ada di Velves UI, nanti akan kan nanti bakal dibuat grup yang khusus EIU saja ya. Jadi nanti di grup itu hmm, akan menginformasikan kegiatan belajar kalian. Misalkan
kapan nih ada kuliahnya, terus kuliahnya apa dan segala macamnya itu nanti selain dari MyPLS, tapi perjalanan perkuliahannya itu nanti di grup itu akan selalu berkoordinasi terus sama teman-teman semua seperti itu Ya, ya. Mudah-mudahan nanti kita menjawab. akan ada jadwal jadwal yang keluar per semester. Ya, seperti itu. Nanti kalau Velvesnya sendiri itu biasanya kita ada pertemuan orang tua di awal semester ya untuk menandatangani surat perjanjian pembiayaan dan juga memberikan program struktur perkuliahannya. Itu nanti teman-teman akan kita apa namanya akan kita undang untuk kalian main ke Velves jadi tahu nanti semester di tahun ketiga tuh belajarnya di sana. Seperti itu. Nah, oke nih, aku lanjutin lagi ya. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya untuk tes TOEFL ITP apakah harus mengikuti di atau boleh di luar? Oh, tesnya kita bukan ITP, tapi tesnya kita adalah Internet IBT. Jadi tesnya itu untuk yang kakak kelas nih, seingat saya ada yang dikoordinir, ada yang mereka boleh tes di English Test Center masing-masing sendiri. Ini baiknya seperti apa nih? Mungkin untuk tahunnya ajaran yang sekarang, baiknya kayaknya kita ini Mbak dikoordinir aja. Jadi nanti Dikoordinir. daftarnya lewat kita. Jadi Oke. memang kita yang menentukan tanggal ujiannya, tapi pasti kita akan umumkan 1 atau 2 bulan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa persiapan. Oke. Nanti di grup itu nanti kita akan buat grup yang khusus anak EU yang sendiri. Itu biasanya nanti diupdate tuh. Kalau misalkan ada muet diupdate. Terus kalau ada tes TOEFL nih kapan diselenggarakannya, biayanya berapa, di mana nanti penyelenggaranya akan berikan info di grup itu grup tersebut ya. Nanti dapat infonya bagaimana nanti untuk penyelenggaraan tesnya. Di sini udah infokan bahwa tesnya itu kok bisa memang itu di tempat kita ya. Jadi nanti supaya ini ya gitu. Ya kan ada yang Seru kayak telat gitu ya. mengumpulkan kayak gitu. Padahal udah deadline dan harus ada visa kadang-kadang kalau kita bebas yang Malah terlambat udah ya. kayak gitu harusnya akademik misalnya ya di TOEFL IBT-nya harusnya ngambil yang akademik ini jadi ngambil training kayak gitu jadi kan kasihan kalau double-double harus ikut kayak gitu nah makanya untuk tahun sekarang mungkin kita akan koordinir teman-teman seperti itu. Oke. Nah, oke, aku lanjut ya, karena udah jelas ya. Ini pertanyaan dari Arkan nih. Pembayaran EIU-nya apakah bisa dicicil atau tidak? Tadi saya udah jelasin di awal nih. Jadi pembayaran itu, logisnya itu berdasarkan aturan itu Juni dan Juli. Uang pangkalnya ini 6,5, uang perkuliahannya adalah 5,5 ini dengan total 12 juta. Itu dengan virtual account yang sama. Itu dari semester 1 sampai yang terakhir nanti virtual account-nya sama, nggak berubah. Nah, itu sudah boleh dibayarkan. Jadi kalau kalian, makanya kalau lihat di Google, apa di Excel-nya itu ada yang sudah langsung melakukan pembayaran 12 juta, itu artinya sudah dilunaskan. Tapi ada teman-teman di situ yang tulisannya masih melakukan baru melakukan pembayaran 6,5, berarti dia mau dibayar 2 kali tuh. 6,5 di bulan Juni, nanti 5,5-nya itu di bulan Juli. Nah, kalau untuk selanjutnya pembayaran EIU-nya sendiri ini boleh menghubungi bagian keuangan ya, karena kan masing-masing orang ini punya historis melakukan pembayaran dan kemampuan pembayaran yang berbeda ya. Jadi nanti kalian bisa berdiskusi dengan bagian keuangan. Sampai dengan saat ini saya memang tidak membuka opsi dengan cicilan ya untuk EEU-nya. Tapi nanti ada kebijakan tertentu dari bagian keuangan EEU-nya nanti diskusikannya secara personal. Kayak gitu ya. Nah, untuk pembayaran EIU-nya sendiri, bukti transfernya tadi nanti menghubungi ya, kan kita buat grup dulu, nanti kalau misalkan kalian sudah melakukan pembayaran dengan lunas setelah updatean kita dan kalian ternyata butuh butuh bukti transfernya, nanti bisa dimintakan. Seperti itu. eh ini saya lanjut ya biar ketahuan nih mana pertanyaan yang udah dibaca, mana belum. Dari Aksa, untuk tahun ketiga kelasnya offline. Agak kurang kedengeran, mungkin boleh minta dituliskan kolom chat. Oh, kelasnya itu offline. Jadi di semester tahun ketiga itu semester 5 dan 6 di Velves UI ya, teman-teman. Jadi kelasnya itu ada offline.
Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata sudah bekerja dan ternyata mengakomodir bisa buka kelas yang online, satu kelas tuh nanti bisa didiskusikan dengan bagian akademik ya. Opsinya saat ini memang di sisi IT itu kan selepas lulus itu bekerja gitu, itu yang utamanya. Tapi di EIU-nya sendiri itu kita punya kelas offline, kuliahnya di Velves UI. Jadi kalau nanti kalian di pertemuan orang tua itu diundang sama EIU Indonesia perwakilan di sini untuk datang ke Velves UI, jadi mengetahui nanti letaknya di mana, seperti itu ya. Apakah si izin bertanya, apakah sisi IT memiliki beasiswa tersendiri? Oh, ini teman-teman nanya buat sisi IT. Di sisi IT ada dua beasiswa. Yang pertama adalah penerimaan di awal. Itu beasiswanya itu kalau yang udah saat ini sudah habis ya, karena memang ada potongan uang pangkal aja. Tapi untuk beasiswa pendidikannya itu adanya di semester 2 sampai dengan 4. Dan itu nanti namanya beasiswa pendidikan. Nah, itu dipilihnya sama bagian akademik. Nah, untuk EIU-nya sendiri, Mbak Kenny, ada nggak sih teman-teman yang eh, mendapatkan beasiswa atau EIU menyediakan beasiswa mungkin? Hmm, Kita sih memang ada Mbak program dalam tahun ini itu kita memang sudah ada wacana gitu ya dari pihak manajemen untuk memberikan satu orang beasiswa. Tetapi sampai hari ini untuk syarat kemudian apa saja yang harus teman-teman penuhi kualifikasinya, nah itu memang kita belum terbitkan. Tapi mudah-mudahan segera, Insya Allah. Oh, oke. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalaupun ada yang mengajukan beasiswa di luar nih, misalkan kalian mengajukan beasiswa swasta gitu kan, banyak ya swasta-swasta perusahaan gitu yang mengajukan beasiswa ini, nanti pasti membutuhkan surat keterangan ya. Nanti itu EIU tuh punya ini loh, punya kontak center ya. Ya. Buat ada bagian akademik, keuangan yang kalian tuh bisa diskusi itu sama bagian tersebut. Nanti kita akan jelaskan lebih detailnya itu ketika nanti kita udah punya grup yang khusus EIU ya. Nanti dibuatkan sama Mbak Kenny, nanti kita sharekan ke semua anak-anak yang EIU supaya join di sana. Terus nanti kita akan kasih kontak centernya dari EIU sendiri. Kalau misalkan kalian punya permasalahan atau mau buat surat-surat dan segala macamnya, seperti itu. Kalau mau datang itu kita ada di Velves UI ya, di ruangan administrasinya itu nanti mesti ketemu sama siapa di ruangan mana? Di ruangan Ruangan, Karsa, ya boleh. Di mana? di ruangan Karsa, Bu Fitri Oh, nanti oke. ketemu dengan Pak Rizky untuk akademik. Oh, oke. Akademiknya ada Pak Rizky ya di ruang Karsa. Oke. Di Fairfax UI, oke. Berarti sama masih di sisi IT yang EIU pembelajaran online ya. Oh, oke, betul ini pertanyaannya Ciro. Berarti selama masih sisi IT yang di EIU pembelajarannya online. Ya, jadi selama 2 tahun itu pembelajaran online. Begitu dia semester 5 dan 6 itu pembelajaran offline. Tadi kita udah jelasin di Fairfax. Nah, ini udah dijelasin tuh. Jadi offline di sisi IT, tapi online-nya di EIU. Jadi nanti dikasih My PLS. Kak, wisuda Malaysia bukan full time nanti bisa eh bisa. Ini pertanyaannya Raffi, bukan ini Kak, wisudanya di Malaysia. Bagi yang full time, apakah nanti visanya diatur kita sendiri atau dari sisi IT? Hmm. Visa. Udah itu Mbak Udah di ya? itu. Ini Wisudanya udah. tidak perlu pakai visa karena kan kalau ke Malaysia kita ada kalau menggunakan paspor itu bisa 30 hari. Jadi kalau wisuda saja tidak perlu visa, tapi kalau teman-teman mengambil studi 1 tahun di sana itu perlu visa. Oke. Ini udah pertanyaannya. Ada lagi nggak nih pertanyaan yang baru mungkin? Oke, udah dijawab ya. Oke, ada yang mau mungkin open mic lagi, ada yang mau tanya? Ada? Teman-teman di sini izin masih bertanya ada lagi, pertanyaan? Ah, boleh. izin bertanya lagi. Silakan. Sebenarnya sih di luar pembayaran Kak, cuman nggak apa-apa ya kan mumpung ada pihak IU-nya. Soalnya saya ingin tanya Kak, ketika nanti kita di Malaysia nanti, apakah itu ada asramanya atau untuk tempat tinggal kita ngekos sendiri gitu Kak? Makasih. Hmm. Jadi kalau oke saya jawab ya.
Jadi kalau untuk namanya bukan kalau di Malaysia itu biasanya teman-teman itu bukan ngekos, maksudnya bukan yang perlu per room gitu, tapi adalah nanti tinggalnya itu di apartemen. Jadi satu apartemen itu bisa dihuni 4 sampai 5 orang. Kemudian biayanya itu satu bulannya itu sekitar 2.600 sampai 2.700 kalau saya tidak salah. Nah, itu nanti dibagi 4 atau 5 orang RM ya. Nanti itu berarti 8 jutaan nanti dibagi oleh 4 sampai 5 orang seperti itu. Nah, nanti pembagiannya seperti apa kita bicarakan nanti di tahun ketiga. Kayak gitu karena kan nanti berbeda kamar, itu berbeda harga gitu. Jadi kalau misalnya yang ada kamar mandinya kayak gitu, nah itu berbeda harga sama yang kamarnya itu ya hanya kamar dan lemari saja. Nah, itu berbeda. Nah, itu kita bisa bicarakan di tahun ketiga. Tapi teman-teman nanti di sana itu akan tinggalnya di apartemen. Nah, gimana Bu kalau misalnya saya nggak kepengen bersatu dengan teman-teman saya. Saya kan orangnya introvert gitu, saya nggak bisa bergaul dan lain sebagainya. Intinya saya nggak mau gitu, karena saya sudah biasa sendiri. Nah itu bisa saja nanti pilihan apartemennya itu adalah apartemen yang studio. Kalau yang saya ceritakan 4 sampai 5 orang itu dia itu adalah satu unit itu bisa 3 sampai 4 kamar. Nah, itu yang teman-teman perlu ketahui. Tapi ini next kita bahasnya karena ini insya Allah teman-teman akan menempuh dulu 3 tahun di Indonesia. Jadi selama 3 tahun itu teman-teman bisa datang ke kantor untuk tanya-tanya. Kemudian ada WA centernya juga gitu. Jadi bisa berkomunikasi gitu untuk apa pertanyaan-pertanyaan yang di tahun terakhir ini. Kayak gitu ya. Oke, Oke, Kak, makasih, Kak. oke. Iya, Ini sama-sama. ada pertanyaannya nih, Bu, untuk memilih tahun keempatnya itu online atau offline itu kapan ya? Itu tahun ketiga Iya, ya, di tahun di tahun ketiga. ketiga. Di Jadi kan tahun karena ketiga. tahun ketiga ini kan kita ya Bu Fitri ya kita kan ada tatap muka gitu ya dengan dosen Ayu seperti itu. Nah ketika itulah teman-teman biasanya setelah setelah selesai pembelajaran, nah itu kita bisa kumpul diskusi untuk bisa menentukan kira-kira teman-teman ini minat untuk melanjutkan di luar negeri atau hanya di Indonesia saja. Nah tentu saja kalau teman-teman memilih di luar negeri, ini cuma hanya biayanya saja yang mahal, kita sama aja kok dapatnya memang sama aja secara ijazah memang sama saja. Tetapi ada sesuatu yang teman-teman itu tidak bisa diukur dengan apa namanya dengan biaya yang sudah dikeluarkan adalah pengalaman teman-teman. Karena Experience. experience-nya, karena experience bagaimana sih studi di luar negeri, bagaimana studi overseas itu bagaimana menjadi apa namanya perantau itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin tidak dipelajari di bangku kuliah. Itu yang perlu teman-teman tahu. Kemudian jauh dari orang tua bagaimana survive dan lain sebagainya itu pasti berbeda dengan teman-teman yang memilih di Indonesia. Itu satu ya. Kemudian yang kedua adalah selain experience teman-teman dapatnya apa? Dapatnya itu yang paling penting adalah teman-teman dapat magang di luar negeri. Jadi di tahun terakhir itu ada magang itu wajib untuk teman-teman yang menyelesaikan studi di IU. Jadi magangnya itu nanti juga magang di perusahaan yang internasional. Di mana perusahaan-perusahaan di sana itu teman-teman kerjanya itu bukan lagi orang Melayu kayak gitu ya, tapi teman-temannya itu bisa jadi orang apa namanya orang Jerman, orang Kanada, orang India. Jadi sudah multicultural. Nah itu adalah yang teman-teman nggak bisa dapat di Indonesia. Itu saja yang perlu teman-teman tahu gitu. Jadi selain memang biayanya yang sedikit pricey, tapi teman-teman dapat keuntungan juga selain experience, teman-teman juga dapat magang di luar negeri. Gitu, Malah seperti satu itu lagi ya. tuh saya menambahkan mungkin satu lagi adalah link. Jadi kita tuh punya teman di mana-mana, Ya, berteman dengan network siapa, ya. networking gitu ya, link itu yang sangat dibutuhkan ya saat ini. Malah anak-anak Mm-mm. sekarang tuh bilangnya, atuh nggak bisa nih kerja kalau nggak ada ordalnya katanya gitu. Kalau sekarang tuh ngomongnya bukan ordal ya, tapi linknya itu ya, networkingnya kita itu yang sangat mahal sekali ya, yang experience-nya itu yang kalian bisa dapatkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya Aksa juga nih tadi yang nanyain kapan
penerapan itu. Jadi di semester 5 dan 6 itu nanti kita udah mulai di semester 6 itu menanyakan kalian apakah ingin lanjut di Indonesia semua atau lanjut ke Malaysia gitu. Nih Julian, pembayaran biaya hidup dan tinggal pembayarannya gimana? Ini nanti untuk semuanya itu ketika semester 5 dan 6 itu kan nanti dibicarakan semuanya ya dari tim dari EIU-nya nih, perwakilan yang ada di Indonesia itu nanti pembiayaan dan pembayarannya. Sampai dengan saat ini yang pengalaman kakak-kakak kelas nih gimana Mbak Ken ini? Jadi pengurusan dan pembiayaannya itu dilakukan di sini Mm-mm. atau gimana nih nanti? Apa ketika nanti di Malaysia untuk pembayarannya sendiri? Oke, kalau ketika di Malaysia, kalau untuk tuition fee sendiri memang dibayarkannya itu masih ke virtual account yang tadi saya bilang dari teman-teman menjadi statusnya aktif di IU, memang itu akan dipakai sampai lulus. Nah itu, cuma memang untuk yang apartemen, nah itu memang ada perbedaan. Kalau untuk apartemen sendiri, kita kalau untuk orang tua yang ya sudah nanti orang tua saya saja yang bayar, nah itu boleh ke rekening di Indonesia. Tetapi kalau teman-teman memang diberikan apa sudah diberikan anggaran gitu selama 1 bulan oleh orang tua teman-teman dan teman-teman itu punyanya ringgit gitu ya, punyanya uang ringgit Malaysia, nah itu bisa dibayarkan ke rekening Malaysia kami seperti itu. Jadi itu bisa nanti penyesuaian gitu. Nanti kalau misalnya Bu, kalau misalnya ke apa namanya kalau dikurskan ke Indonesia kan saya takutnya mahal, saya mau bayarnya pakai ringgit kayak gitu. Nah, itu boleh aja. Nanti kita kasih rekening kita yang ada di Malaysia. Seperti itu ya? Oke, Iya. mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, buat teman-teman semua, saya rasa saya mau akhiri dulu nih pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah, tadi kita mulai di 13.30 ya, sekarang 14.30 nih, sebentar lagi. Kayak gitu, jadi 1 jam terakhir ini kita udah ngebahas tentang pembiayaan. Nah, kita kan punya grup nih, nanti untuk EU-nya sendiri nanti akan dibuatkan grup terpisah daripada grup yang ada saat ini untuk bisa memudahkan lagi komunikasi kita semua. Ini karena Mbak Mianya mohon izin gitu ya, jadi saya yang akan menutup kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih buat Mbak Isti dan juga Mbak Kenny yang telah hadir nih perwakilan dari AIU-nya sendiri. Alhamdulillah semua Ya. jadi sangat jelas sekali gitu ya. Ini juga nanti di-record ada rekamannya buat teman-teman yang belum hadir nanti bisa tetap apa bisa melihat lagi ya jawaban dan pertanyaan tentang EAU-nya di link yang akan kita berikan. Mungkin ada kata penutup nih dari Mbak Isti dan Mbak Kenny mungkin yang mau disampaikan atau langsung kita Hmm, tutup atau mau ada yang mau pesan-kesan? disampaikan. Oke. Oke ya, Bismillah teman-teman ya kita insya Allah kita akan bertemu di Asia University, insya Allah selama 4 tahun, kalau bisa kurang gitu. Saya juga mohon izin untuk mengingatkan teman-teman kita Bismillah kita sungguh-sungguh ya, kita sungguh-sungguh untuk berikhtiar apa namanya memperoleh ilmu, kemudian memperoleh gelar internasional yang ke depannya itu akan memudahkan atau membuat cerah masa depan teman-teman kayak gitu ya. Nah, kemudian tadi juga saya sampaikan mungkin kalau tadi saya membahasnya full time dan full time gitu ya untuk yang keluar negeri dan lain sebagainya. Untuk yang kira-kira tidak memungkinkan ke luar negeri yang mengambil fully online juga saat ini gitu ya kita punya salah satu mahasiswa terbaik kita gitu ya lulusan terbaik kita itu memang dia mengambilnya fully online seperti itu tapi alhamdulillah saat ini dia bekerja di Malaysia. Nah itu juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman itu bisa berkarir di Malaysia walaupun teman-teman mengambil studinya itu full di Indonesia. Nah, itu juga perlu teman-teman tahu. Jadi jangan berkecil hati. Oh ya, saya benar-benar harus maksain gitu ya. Kita juga harus melihat kondisi dari orang tua. Apakah orang tua ini mampu secara mental, kemudian mampu secara finansial itu penting banget. Jadi untuk teman-teman di sini tidak perlu juga memaksakan. Oh iya, saya harus menyelesaikan di Malaysia, tapi dengan effort yang luar biasa sampai kita membuat susah orang tua kita itu juga jangan kayak gitu ya, karena apapun itu
tujuannya itu adalah untuk beramal solih kayak gitu ya, untuk bisa membuat kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kita seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nanti juga kami akan sampaikan bagaimana apa namanya link-link apa yang teman-teman harus punya, link untuk mengupload pembayaran, kemudian link untuk registrasi seperti itu kami sudah siapkan. Nanti kami akan bikinkan surat yang resmi, kemudian di sana di dalam surat itu juga harus diperhatikan link-link di mana teman-teman sudah boleh mulai memasukkan submit dokumen. Seperti itu, dokumen apa saja yang dibutuhkan nanti juga ada di surat itu. Jadi memang surat itu teman-teman harus baca baik-baik, nanti fotonya ukuran berapa, kemudian dokumen apa saja yang diupload itu insya Allah nanti ada di dalam surat itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti kurang jelas? Nah, itu bisa ada di WA Center, tadi saya sudah sampaikan di grup chat, seperti itu WA Centernya itu ada, itu bisa dihubungi dalam 24 jam. Tetapi kalau sudah lewat dari apa namanya working hours, itu biasanya chatbot yang membalas seperti itu ya. Kita akan membalas di keesokan harinya di working hours. Seperti itu ya teman-teman, ditunggu kehadirannya. Semoga sukses buat teman-teman kayak gitu ya. Semoga semangatnya dipelihara sampai nanti teman-teman lulus dan teman-teman bisa memperoleh masa depan yang cerah. Ya, Amin ya robbal segitu dari alamin. saya. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah hadir. Saya tutup kegiatan pertemuan kita untuk penjelasan tentang program EU pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mbak Terima Isti, kasih. Mbak Kenny. Terima kasih. Ya, Saya terima kasih izin Mbak close Fitri. ya. Oke. Ya.